Assalamualaikum teman-teman, welcome to my vlog. Di vlog kali ini kita kira-kira mau ngapain ya? Gimana kalau kita ngevlog sambil belajar kimia yuk? Yaitu belajar kimia tentang laju reaksi. Nah, dalam laju reaksi juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksinya, yaitu luas permukaan. Gimana, setuju ya? Setuju yuk. Kalau setuju, yuk kita mulai. Kita mencobanya dengan memasak merebus kentang yuk. Mari kita lihat. Oh iya teman-teman, dalam proses merebus kentang ini, selain kita melihat apakah kentang itu cepat matang atau tidak, kita juga melihat proses pemotongan makanan itu dapat mempercepat proses memasak. Nah, jadi kentang yang kita pakai di sini itu ada 2 buah kentang. Yang pertama itu kentang yang masih bulat utuh. Lalu yang kedua ada kentang yang sudah dipotong-potong. Di sini kita akan melihat proses pemasakan yang lebih cepat itu yang mana? Apakah kentang yang bulat utuh atau kentang yang sudah dipotong-potong? Selanjutnya, yuk kita masukkan kentangnya ke dalam panci yang berisi air mendidih untuk melihat bagaimana hasil yang didapatkan. Setelah 10 menit proses pemasakan kentang, didapatkan hasil bahwa kentang yang sudah dipotong-potong itu lebih cepat matang atau dia lebih empuk dibandingkan dengan kentang yang bulat utuh, dimana dia masih agak sedikit keras. Nah, kira-kira kenapa ya teman-teman kentang yang sudah dipotong-potong itu lebih cepat matangnya dibanding kentang yang masih bulat utuh? Ya, ternyata ketika kita sedang memotong-motong kentang, sebenarnya kita itu sedang melakukan proses memperbesar luas permukaan bidang sentuh kentang tersebut. Semakin banyak luas permukaan yang bersentuhan dan atau berinteraksi dengan air menyebabkan kentang lebih cepat matang. Jadi, ketika kita potong-potong kentang tersebut, ternyata interaksi antara kentang dengan air akan lebih banyak sentuhan. Sedangkan ketika kentang itu masih bulat utuh, interaksi antar air dengan kentang hanya terjadi di sekelilingnya saja, sedangkan di dalamnya tidak terjadi interaksi antar airnya. Jadi, itu menyebabkan prosesnya akan lama. Oke teman-teman, sekarang kita sudah mengetahui ya bagaimana caranya agar proses pemasakan itu lebih cepat, yaitu dengan salah satu cara memotong-motong bahan makanan masakan tersebut. Demikian vlog kita pada hari ini ya. Semoga vlog ini bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.